Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan, nama saya Syarifah Fauzia Aryatunisa. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan atau penyuluhan mengenai rinitis alergi. Setahu saya Bu, ada rinitis alergi ya Bu ya? Iya, Berapa lama itu Bu? udah lama banget sih Mbak. Tapi awal-awalnya tuh dari hamil anak pertama Oh gitu. sampai sekarang. Baru mulai alerginya itu ya? Ibu biasanya alerginya kalau kenapa? Kayak habis hujan. Habis hujan. Mm. Oke, kalau gitu ini ada leaflet, Ibu bisa sambil dibaca, saya sambil menjelaskan ya Bu ya. Iya. Ibu sebelumnya tahu rintitis alergi itu apa? Nggak tahu ya Mbak. Nggak tahu Apa ya? Ya, jadi rinitis alergi itu merupakan kelainan pada hidung yang disebabkan karena ada proses inflamasi atau peradangan. Nah, biasanya itu macam-macam Bu. Kalau misalnya Ibu kan tadi bilang karena ini ya, karena habis hujan ya. Nah, kalau ini macam-macam. Terus gejalanya juga macam-macam. Misalnya kalau penyebab rinitis kan ada debu, kemudian ada tungau, serpihan kulit binatang, jamur, serbuk, iklim tadi yang misalnya dari panas kemudian langsung dingin tiba-tiba, atau dari dingin langsung tiba-tiba panas, biasanya kayak gitu. Terus hormon, mungkin karena ibu baru selesai melahirkan ya waktu itu ya, terus hormonnya juga kan naik turun tuh, bisa aja jadi penyebabnya. Terus karena infeksi atau iritasi. Nah, tanda dan gejalanya tuh bermacam-macam Bu. Dia bisa bersin-bersin, beringus, batuk, hidung tersumbat, sakit kepala, atau kadang biasanya bersin-bersin tuh sambil matanya tuh berair. Kalau ibu biasanya gimana Bu? Bersin-bersin sih Mbak, kayak orang mau pilek gitu. Ada Bersin-bersinnya? ingusnya juga ya. Oh, tapi ingusnya encer gitu Bu ya? Iya, encer. Nggak kental ya? Enggak. Ya, itu jadi macam-macam gejalanya, tergantung dari jenis penyebabnya apa kayak gitu. Biasanya orang kalau misalnya karena serbuk sari atau apa, biasanya batuk-batuk juga bisa kayak gitu. Tapi ibu ini ya cuman bersin ya Bu ya. Nah, cara mencegah dan mengobati ibu tahu nggak gimana caranya? Selama ini saya biarin aja sih Mbak. Biarin aja, nggak pernah diperiksakan ke dokter? Enggak juga sih, nggak ada waktu mau buat ke dokter. Oh iya. Iya, Nah, sibuk ngurusin anak. Jadi cara mengobatinya ini kan namanya alergi Bu ya, jadi dia nggak bisa sembuh yang sampai sembuh nggak ada kambuh-kambuh lagi tuh susah gitu. Jadi tetap akan kambuh. Jadi caranya untuk mencegahnya yaitu ibu menghindari alergennya. Misalnya kayak tadi habis hujan itu kan dingin, ya ibu mungkin bisa memakai selimut, bisa memakai jaket supaya alerginya tuh nggak muncul kayak gitu. Atau misalkan kalau misalnya alerginya karena debu, ibu bisa pakai masker kayak gitu. Misalnya ibu lagi nyapu gitu kan, kan kadang debunya itu terbangan tuh, nah ibu bisa pakai masker seperti itu. Nah, kemudian biasanya juga mencuci spray setiap seminggu sekali. Terus hindari penggunaan bahan-bahan yang berbulu atau kainnya tuh berbulu seperti ini. Ini kan ada bulunya nih. Nah, dia kadang juga bisa menjadi penyebab terjadinya alergi tuh, bersin-bersin seperti itu. Nah, kemudian memakan makanan yang bergizi dan selalu berolahraga. Kenapa disuruh untuk memakan makanan yang bergizi? Karena kalau misalnya ibu makannya bergizi, otomatis imun di dalam tubuh ibu atau daya tahan tubuh ibu kan meningkat tubuh, bagus kan? Nah, kalau kayak gitu jadi agak susah untuk terserang penyakitnya, agak susah untuk kambuh alerginya kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir untuk memeriksakan diri ke dokter agar bisa diberikan obat anti alergi gitu. Jadi misalnya ibu sudah batuk-batuk atau bersin-bersin yang udah agak parah gitu Bu ya, ibu merasa mengganggu aktivitas gitu, ibu bisa periksakan diri ke dokter untuk dikasih obat sama dokter gitu. Nah, komplikasi apa aja sih yang bisa terjadi kalau misalnya rinitis alerginya ini tidak teratasi dengan baik? Itu bisa untuk menjadi polip hidung. Polip hidung itu terdapat ini seperti massa yang ada di dalam hidung. Seperti itu. Kemudian ada sinusitis atau peradangan pada daerah sinus. Sinus itu dia dari sini Bu. Jadi ini biasanya ada penumpukan cairan gitu di daerah rongga-rongganya. Kemudian pada anak kecil biasanya itu otitis media efusi atau biasanya gangguan pada telinganya seperti itu.
Nah, dari sini kira-kira ada yang mau ditanyakan, Bu? Nggak harus sih mbak, nanti tapi kayaknya pengen ke dokter deh. Oh, pengen ke dokter Iya, ya? soalnya belakangan ini kayak suka ganggu gitu, apalagi sering musim hujan kan. Oh iya, sekarang. benar. Jadi suka bersin-bersin tuh ya, mengganggu Iya. aktivitas ya, Bu ya. Nah, mungkin itu saja. Ibu kira-kira bisa nggak menjelaskan kembali apa yang sudah saya jelaskan tadi? Iya, jadi apa tadi nih? Rhinitis Rinitis. alergi ya. Iya, itu alergi. Yang kalau saya itu kena hawa habis hujan, saya bersin-bersin, Iya. beringus gitu. Terus kalau parahnya jadi polip ya, Mbak ya Iya. tadi. Untuk pencegahannya itu tadi yang Mbak bilang, yang dibawa ke dokter. Terus kalau saya itu kalau misalnya keluar lagi cuaca dingin pakai jaket, Iya, kayak gitu. Ya, jadi udah paham Bu ya, udah cukup paham ya. Nah, terima kasih karena Ibu udah cukup bagus saat saya pendidikan kesehatan, Ibu mendengarkan dengan baik ya Bu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya izin pamit Bu ya, ini bisa Makasih Ibu ya, Mbak. simpan. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.